menjelaskan atau salah satu dalil dari sekian banyak dalil bahwa Allah itu berkata, berbicara. Karena Allah katakan kalimat tamat kalimatu rabbik, kalimat Rabbmu. Menunjukkan Allah berbicara, kalimah yatakallam biha. Allah bicara. Dan itu sifat kemuliaan, sifat keagungan bagi Allah. Makanya Allah katakan, la mubaddila li kalimati. Tidak akan ada yang merubah perkataan-perkataan Allah. Tidak ada yang mengkritik. Tidak akan ada yang menyalahkan, baik itu hukumnya ataupun kabarnya. Kalau manusia kan bisa saja dikritik dan benar kritikan itu. Ternyata hukum yang lalu banyak kelemahannya, banyak cacatnya, dikritik oleh ahli-ahli hukum, sehingga harus dirubah, sehingga harus mengalami amandemen dan seterusnya, ditambah, dikurang. Ya begitu hukum manusia. Atau informasinya, ternyata setelah digali, diteliti lebih lanjut, lebih jauh, ternyata salah, berlebihan, atau ada yang kurang. Ya begitu manusia. Tapi perkataan Allah nggak akan ada. La mubaddila li kalimati. Karena dia pada puncak kebenarannya. Dia pada puncak keadilannya. Nggak akan ada yang menyalahkan atau mengkritiknya. Wa huwa sami'ul alim. Dan dia maha mendengar semua perkataan ucapan hambanya, maha mengetahui segala gerak-gerik dan aktivitas perbuatan mereka. Dan masing-masing akan dibalas sesuai dengan apa yang dia perbuat. Yang baik mendapat balasan kebaikan, yang lebih, yang jelek ya jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Kembali kepada kalimat tadi, itu menunjukkan Allah berbicara. Jadi diulang oleh Allah, la mubaddila li kalimati. Dan juga sifat yang disebutkan juga sifat perkataan, sidq, kebenaran, jujur, benar. Itu kan sifat perkataan. Fulan jujur dalam kata-katanya, karena dia berbicara, nyampaikan informasi ini itu. Kalau benar ya dikatakan sidq, shadaqa fulan. Selain daripada itu juga Allah puji dirinya dalam Quran juga tentang perkataannya. Allah katakan waman asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar perkataannya dari Allah? Karena Allah berkata. Hanya disebutkan dalam bentuk pertanyaan yang maknanya penetapan. Gak ada yang lebih benar dari Allah. Waman asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih benar? Hadis, ucapan, perkataan. Karena perkataan Allah yang paling benar. Nah, pada puncak kebenarannya seperti tadi kita sebutkan. Banyak sifat yang
Allah sebutkan atau kata kerja yang maknanya dia kembali ke satu arti, berbicara, berkata. Qala, berapa banyak? Wa qala rabbukum, Rabb kalian berkata, ya berkata, ma'ruf. Qaul, itu perkataan yang didengar, pembicaraan. Nah, begitu pula Allah sebutkan sifat perkataan juga nida dan najwa. Wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiya. Tentang Nabi Musa alaihissalam. Awal Allah katakan nadainahu, nida dan naji. Apa bedanya? Nida itu perkataan keras dari kejauhan. Makanya disebut nida. Adzan makanya dikatakan nida. Karena keras. Memberitahu orang dari jauh kalau sudah masuk waktu. Nah, kamu ketika teriak misalnya manggil orang dari jauh. Ya fulan, fulan, sini. Itu disebut tunadi. Fulanan. Najiyah, enggak. Ketika dia sudah dekat. Kamu berbisik-bisik padanya. Nanti habis sholat kita ke rumah anak ya. Nah, itu najiyah. Karena sudah dekat orangnya. Intinya itu sifat perkataan gitu. Oh, dari kejauhan, dari kedekatan. Nah, semua itu menunjukkan Allah berbicara. Dan ketika Allah mencela yang dituhankan selain dirinya, itu tidak berhak sama sekali, tidak benar, batil untuk diagungkan dan dituhankan, disembah selain Allah. Salah satu yang Allah sebutkan dalam Quran, afala yarawna annahu la yukallimuhum. Apa mereka enggak tahu kalau Tuhan-Tuhan mereka itu yang mereka sembah tidak bisa berbicara dengan mereka? Tidak bisa berbicara. Ikan bisu. Ima itu patung, berhala atau yang lain, mungkin pohon, batu, laut, gunung atau yang lainnya. Mana bisa bicara? Artinya itu cacat. Gak bisa bicara. Karenanya gak layak untuk dituhankan. Tuhan kok gak bisa bicara? Bagaimana? Manusia saja yang penuh kekurangan ini, yang banyak kelemahannya, menganggap cacat orang yang gak berbicara kan. Sehingga dikatakan tuna wicara. Dia punya keterbatasan, punya kekurangan, gak bisa bicara layaknya orang normal. Walhasil hanya orang-orang sesat al-bidah yang mengingkari kalau Allah itu berbicara. Allah berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima wa kallamahu rabbuhu. Allah bicara dengan Musa. Betul-betul pembicaraan yang didengar oleh Nabi Musa. Dan karena itu Nabi Musa menjadi istimewa kan. Kalimullah. Disebut Nabi yang berbicara dengan Allah langsung. Tanpa perantara. Di dunia ini. Saat beliau hidup dulu. Kalimullah. Karena berbicara dengan Allah. Ya mereka punya ahlul batil. Punya takwilan-takwilan banyak. Antara lain kata mereka, bicara itu makna yang ada di dalam
diri. Suatu makna yang ada dalam diri. Nggak harus terucap. Kamu ketika batin sesuatu, itu bicara kata mereka. Dan itu kebodohan. Nggak ada satupun yang mengatakan itu orang yang waras bahkan. Bagaimana suara dalam hati dikatakan bicara? Nggak ada yang mengatakan itu pembicaraan. Kamu sekarang batin misalnya dalam hatimu mengatakan, habis pulang ini aku mampir ke toko beli buku. Tapi dalam hatimu, apa ada yang mengatakan kamu sudah bicara? Nggak ada. Paling-paling dikatakan kamu bicara dalam hati. Nggak ada yang mengatakan kalau dalam bahasa Arab qad takallamta, qad qulta. Padahal itu hanya suara hati dia. Makanya Maryam ketika nazar, dia nggak mau bicara kan? Qalat inni nadartu lirrahman sauma falan ukallimal yauma insiya. Aku nazar nggak bicara, nggak satupun orang yang aku ajak bicara. Baik. Ketika mereka tanya, dari mana bayi itu? Anak siapa? Dari mana kamu melahirkan? Kan Maryam hanya mengisyaratkan, fa asyarat ilai. Ini misalnya beliau bawa bayinya ini, ya tanya aja ke bayi ini langsung dan bicara bayi itu kan, qala inni Abdullah atani alkitab dan seterusnya. Intinya nggak ada satupun dari kaum Maryam yang mengatakan batal nadarmu. Kamu sudah berbicara dengan mengisyaratkan, karena ada suara hati dia dalam dirinya. Tanya bayi ini. Semua memaklumi, karena itu bukan bicara, sebatas suara dalam hati. Maka batil nggak benar. Anggapan mereka bahwa bicaranya Allah itu maksudnya makna yang ada dalam diri Allah. Itu bukan bicara namanya. Dari situ kita tahu kesalahan dari beberapa qurra, para penghafal Quran itu. Allah yahdihim, mereka yang punya sanad ke syekhnya, kalau syekhnya bukan dari ahlu sunnah, nggak ngikuti salaf, nanti ujung sanadnya dia kan akan sebutkan, aku mengambil qiraah ini dari Syekh Fulan bin Fulan, dia dari syekhnya Fulan bin Fulan, dari syekhnya Fulan bin Fulan, dengan sanad memang sampai ke Rasulullah SAW dari Jibril, karena Quran memang Rasul ambil dari Jibril. Nah, ini yang bermasalah sekarang. Jibril dari Lauhul Mahfud. Sanad ahlu sunnah kalau qurra hufad yang dia terdidik dengan sunnah, ya sanadnya sama seperti itu. Nanti ujungnya dari Jibril, Jibril dari Allah, mendengar perkataan Allah langsung, Quran itu. Dan itu yang Jibril turunkan ke Rasulullah SAW. Nah, mereka mau ngingkari ini, makanya nggak berani sanadnya mereka katakan itu. Dari Jibril, dari Lauhul Mahfud, belok ke Lauhul Mahfud. Karena kalau dikatakan dari Allah berarti Jibril dengar dari Allah. Berarti Allah bicara. Sementara pembicaraan diingkari oleh mereka. Mereka juga ada yang mengatakan takwil mereka itu suara yang didengar Musa. Kan bicara Musa dengan Allah di Tur Sina. Kata mereka itu bukan suara Allah. Yang didengar Nabi Musa itu bukan suara Allah. Memang ada suara kata mereka, tapi bukan suara Allah. Lah suara siapa terus? Ada yang mereka bilang itu suara pohon yang ada di situ. Ada yang mereka bilang itu suara batu yang di dekat gunung itu, tempat Musa berdiri di situ. Nah, bukan perkataan Allah, bukan suara Allah.
Kan Allah nggak bicara kata mereka. Baik. Kalau menurut kalian yang didengar Musa itu bukan perkataan Allah, perkataan batu atau pohon atau apa aja terserah. Apa ada yang berani mengatakan ini dan itu kepada Nabi yang mulia ulul azmi minar rusul. Ana rabbukumul a'la. Ana rabbuka afwan. Ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, aku Rabbmu. Itu perkataan yang didengar Musa. Aku Rabbmu wahai Musa. Lepas sandalmu. Engkau di tempat yang suci, tua. Itu perkataan batu. Rabbnya Musa batu. Rabbnya Musa pohon. Siapa yang berkata itu? Kan itu yang ayat katakan. Ana Rabbuka, aku Rabbmu, aku Tuhanmu. Siapa itu yang berkata? Selain Allah ada yang berkata itu? Pembicaraan siapa itu? Tidak ada lain kecuali Allah SWT. Al-Muhim itu beberapa nusus yang ahlu sunnah jelaskan tentang sifat bicaranya Allah.